Nezar Patria sah diangkat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika pada Senin 17 Juli 2023. Nezar Patria akan bertugas mendampingi Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi yang menggantikan Johnny G. Plate lantaran terjerat kasus korupsi pengadaan proyek BTS 4G tahun 2020 sampai 2022 yang diduga merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo juga berpesan, perubahan dunia yang sangat cepat di mana ditentukan oleh Information and Communication Technology menjadi pekerjaan rumah utama. Tak hanya itu, Presiden juga berharap nantinya penanganan Artificial Intelligence atau AI maupun satelit frekuensi yang mendukung kedaulatan negara bisa dimaksimalkan. Nezar mengatakan dirinya akan menuntaskan sejumlah masalah prioritas. Salah satunya maraknya platform sosial media dan aplikasi pesan singkat yang menggarap pasar e-commerce, serta isu publisher right yang sudah masuk agenda dan akan dipetakan kemudian. Sebelumnya, pria kelahiran 5 Oktober 1970 itu menjabat sebagai staf khusus bidang komunikasi Kementerian BUMN. Sebelum terjun ke dunia pemerintahan, Nezar Patria dikenal sebagai aktivis dan juga punya pengalaman berkarir di berbagai media massa. Ya pemirsa, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Fani Imaniar dalam episode program One on One kali ini, di mana topik yang akan kita bahas, diskusi yang akan kita perdalam begitu dalam episode kali ini akan berkisar di sejumlah isu yang tentunya muncul dari salah satu kementerian yang menjadi sorotan begitu dalam beberapa waktu belakangan ini oleh baik warganet maupun dari pecinta berita atau informasi dari media konvensional, yakni Kementerian Kominfo. Nah, menuntaskan sejumlah masalah prioritas di Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Informatika atau Kominfo ini adalah juga kita bicara mengenai proyek BTS 4G Bakti Kominfo yang saat ini menjadi tugas utama baik untuk menteri dan juga wakil menterinya di Kementerian Kominfo. Dan tidak hanya itu, pemirsa, perubahan dunia yang sangat cepat ini di mana ditentukan oleh informasi dan teknologi komunikasi. Ini adalah menjadi sebuah sorotan dan tentunya menjadi sebuah pekerjaan rumah terutama bagi para eksekutif atau pemerintah. Ya pemirsa, tadi kita sudah melihat gitu pelantikan yang Anda juga sudah ketahui terkait dengan beberapa pejabat baru dari Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, yang mana para pejabat baru ini tentunya mendapat sebuah instruksi dan juga arahan terkait dengan tugas-tugas di kementerian masing-masing. Yang kali ini kita bahas adalah Kementerian Kominfo. Dan kita akan bahas lebih dalam, sudah hadir bersama kami di studio One on One malam hari ini, Abang Nezar Patria selaku Wakil Menteri Kemenkominfo. Selamat malam, Bang Wamen. Selamat malam, Mbak Fani. Apa kabar? Kabar baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tentu harus sehat ya, mengingat tugas-tugas yang akan dikerjakan Abang ini membutuhkan kesehatan. Betul, itu yang paling utama. Menjadi sehat itu paling utama. Baik, Abang mau sedikit napak tilas begitu ketika pelantikan sebagai wamen begitu, kalau boleh tahu waktu itu apa saja mungkin arahan dari Presiden, mungkin sebelum ketika dilantik begitu, Bang Nezar ada tugas begini-begini. Ya sebelum dilantik sih belum spesifik ya tugasnya, mungkin ditanyakan kesiapan, lalu kemudian area tugasnya ya, mencakup tentang ekosistem digital yang ada di tanah air, lalu perkembangan teknologi informasi secara global gitu, lalu beberapa persoalan yang ada di tanah air gitu ya. Belum spesifik ya, karena kan belum dilantik ya. Tapi Abang juga sudah mengikuti kan proses yang sedang ya terjalin gitu atau terjadi ya saat ini di Kementerian Kominfo. Oh iya, kalau itu ya kita itu ikuti lewat berita ya.
Oke, ada mungkin arahan tertentu dari Presiden Joko Widodo begitu, Bang Wamen, terkait dengan bagaimana tugas Abang sebagai Wamen, terutama ketika kita membicarakan kasus korupsi gitu, kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Ya, tentu saja setelah dilantik kita dipanggil oleh Presiden Jokowi ya, Pak Menteri dan saya, arahan kepada Menteri dan Wakil Menteri cukup jelas dari Pak Presiden. Pak Jokowi menekankan fokus kepada penyelesaian pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo ini yang sempat pending gitu ya, karena kasus bukan mangkrak sebetulnya, mangkrak kan stop gitu kan. Kalau ini pending karena ada pemeriksaan yang terkait dugaan kasus korupsi ya. Oke, berarti harus tetap dilanjutkan begitu? Harus tetap dilanjutkan, dan waktu itu kita periksa gitu ya, kan targetnya 5.651 BTS ya, BTS 4G. Dari jumlah itu yang sudah terbangun itu 4.341. Masih ada PR sekitar 1.000-an lebih? Iya betul, sekitar 1.200-an lagi ya. 1.200-an lagi yang segera akan dibangun gitu. Dari angka itu 700 sekian itu sudah dalam proses pembangunan. Sekarang Mbak Fani ya, sudah dalam proses pembangunan, tapi ada 500-an yang agak sulit untuk assessment sekarang karena situasi kahar. Kahar itu force majeure. Force majeure itu satu, situasi keamanan di daerah atau di lokasi tempat BTS itu, karena hampir dari total BTS yang dibangun itu di daerah Indonesia Timur dan sebagian besar di Papua, gitu. Jadi ada 500-an itu agak sulit ya, karena kita golongkan ke situasi yang kahar, karena situasi keamanan dan juga kondisi geografis yang sulit gitu. Tapi Pak Presiden mengarahkan yang 500 itu tetap kita lanjutkan juga pembangunannya. Despite risiko yang akan dialami iya, betul, dan mungkin kita akan melakukan assessment dari sudut keamanan segala macam, tetapi 500 itu tetap kita bangun, karena jangan sampai gara-gara halangan-halangan seperti itu masyarakat di Papua tidak terkoneksi dengan baik gitu. Betul. Ya. Jadi Pak Presiden cukup komit dengan soal itu. Mudah-mudahan asesmen keamanan itu memungkinkan kita membangun 500. Ada anggaran BTS lebihnya, itu. Bang Wamen, terkait dengan kan kalau misalnya kita bicara mengenai keamanan, mungkin ada Meskup sendiri begitu dari kementerian. Kita belum review sampai ke sana ya, tetapi ya kita melanjutkan dari kontrak-kontrak yang sudah ada selama ini, dan kontrak yang untuk di kawasan yang saya sebutkan itu sifatnya multi years ya. Jadi dukungan dari Kementerian Keuangan juga ada untuk soal ini. Nice. Ya. Jadi proses hukum yang berjalan saat ini terkait dengan kasus korupsi BTS 4G Kominfo itu apakah tidak menghambat atau membuat ya katakanlah tantangan tersendiri begitu Bang Wamen untuk meneruskan proyek ini? Ya pada awalnya iya ya, itu seperti memukul moral ya. Rekan-rekan kita bekerja di Bakti Kominfo ya. Kena untuk ya psikologis mereka? Secara psikologis ya, sehingga ada ketakutan untuk melakukan eksekusi selanjutnya, pembangunan selanjutnya. Tapi setelah menerima arahan Presiden, kita juga sampaikan ke mereka yang terkena kasus hukum proyek pembangunan BTS 4G ini, itu biar diselesaikan oleh Kejaksaan Agung, tetapi jangan sampai menghambat rencana pembangunan untuk sisanya. Gitu. Nah, rencana pembangunan sisanya ini dilakukan dengan melakukan review kontrak-kontrak yang sudah dibuat ya, dilihat lagi sambil terus dimonitor proses pembangunannya. Saat ini dari 5.600 sekian tadi itu, 5.681 ya, itu yang sudah terbangun mungkin sekitar hampir 80%-nya, dan sisanya itu kita coba kebut gitu. Pembangunannya targetnya di akhir tahun mudah-mudahan sudah bisa selesai insya Allah. Ya. Amin ya, Alamin. Tapi gini Bang Wamen,
kasus ini kan cukup masif begitu ya, Yeah. tidak hanya sorotannya tapi juga dampaknya tentu saja Yeah. bagi kementerian. Yeah. Ketika berdiskusi atau ketika Bang Wamen mengenalkan diri tanda kutip begitu kepada teman-teman yang ada, terutama di Bakti Kominfo, sempat ada resistensi atau keraguan begitu dari teman-teman. Kan tadi Bang Wamen mengatakan ya untuk lebih dinamis atau maju begitu, ada keraguan gitu. Alhamdulillah mungkin sekarang enggak ya. Setelah kita beri pesan Presiden kepada mereka semua, ya mereka kembali bersemangat. Dan kita katakan juga dalam proses pembangunan selanjutnya ini yang akan kita monitor sampai dengan akhir tahun, termasuk juga review terhadap kontrak-kontrak yang ada, kita juga minta supporting yuridis dari Kejaksaan Agung gitu loh. Dibantu ya dari Kejaksaan Agung? Dibantu. Kita udah bertemu sama Jaksa Agung dan mereka full support untuk ini karena arahan Presiden juga sampai dengan akhir tahun BTS ini harus selesai gitu, sehingga cita-cita kita untuk menyatukan Indonesia lewat teknologi informasi ini bisa tercapai ya gitu. Oke, baik. Lagi-lagi kita juga harus bicara sih mengenai tadi peran dari Kejaksaan Agung gitu, pengawasan dari eksternal. Kalau untuk pengawasan internalnya sendiri bagaimana, Bang Wamen? Kalau kita tangkap sih gitu, ketika Pak Presiden Joko Widodo ini mengangkat tidak hanya menterinya saja, Pak Budi Aris Setiadi, tetapi juga Abang sebagai Wamen. Ini adalah salah satu insinuasi bahwa pengawasannya akan lebih diperketat begitu dalam internal kementerian. Betul? Betul. Okay. Nah, kita juga buat mungkin beberapa garis pengawasan lah ya, yang berlapis gitu, supaya nanti dalam kerja-kerja selanjutnya kita terkawal dengan baik secara hukum dan kita mematuhi GCG-nya juga, kita mematuhi prosedur yang ada, dan itu kita pastikan tidak ada unsur-unsur pelanggaran hukum di dalam proses pembangunan yang seterusnya gitu. Itu yang jadi komitmen kita sih. Gitu. Oke. Bang Wamen, tapi masalah atau juga isu yang berkembang begitu di Kemenkominfo kan bukan hanya korupsi atau kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo ya, tetapi juga kemarin ada hacker begitu yang saya nggak tahu ya, maksudnya hacker ini betul Bjorka atau ada pihak lain begitu yang meretas kemudian juga jadi bikin data pribadi penduduk Indonesia lewat Dukcapil ini bocor begitu. Nah, dari kementerian sendiri bagaimana? Banyak yang menyaksikan keamanan dari software mungkin atau dari fungsi-fungsi lain gitu yang dilakukan atau berjalan begitu di Kominfo selama ini tuh sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sampai bisa bocor lagi datanya. Iya, ini juga jadi bahan evaluasi kita gitu ya. Begitu kita dapat tugas untuk memimpin kementerian ini, kita coba melakukan evaluasi juga ya untuk cyber threat, lalu juga keamanan digital ya dari situs-situs kementerian dan lembaga yang ada, dan kita coba trace juga ini bocornya lewat mana. Terus kemudian modusnya seperti apa, segala macam. Saya sudah bicara itu dengan Dirjen Aptika gitu ya, yang membawahi soal Pak Samuel dan kawan-kawan. Iya, Pak Semi dan kawan-kawan yang membawahi bidang ini gitu. Dan kita berdiskusi dan kita coba mempertebal aspek-aspek security ya, dari sistem elektronik yang kita punya gitu. Baik. Bang Nezar, saya mau sedikit potong, kita sama-sama akan kembali bahas begitu terkait dengan kasus korupsi Bakti Kominfo gitu, karena lagi-lagi ini adalah kasus yang cukup atau paling besar saat ini sedang dihadapi oleh Kementerian Kominfo. Nah, penyelidikan kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS Bakti Kominfo ini sendiri, pemirsa, juga terus bergulir dan masih bergulir sampai dengan saat ini. Banyak kejutan dari kasus tersebut, mulai dari mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang ditetapkan sebagai tersangka, dan mungkin sampai dengan saat ini kita juga tahu begitu ada narasi yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan sebagai atau whistleblower gitu, sebagai ingin menjadi sebuah justice kolaborator karena diduga masih ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus yang merugikan negara cukup masif. Satu persatu, kasus korupsi BTS 4G Kominfo terkuak setelah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditangkap Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi penyediaan menara BTS Bakti Kominfo, di mana mantan Menkominfo Johnny G. Plate didakwa menerima uang sebesar 17.848.308.000 rupiah. Kasus ini melibatkan sejumlah orang seperti Anang Ahmad Latif yang diduga menerima uang sebesar 5 miliar rupiah,
lalu Yohan Suryanto sebanyak Rp453.608.400, lalu Irwan Hermawan sebesar Rp119 miliar, Windy Purnama Rp500 juta, dan Muhammad Yusrizky Mulyawan Rp50 miliar dan $2.500.000 Amerika Serikat. Atas kasus tersebut, negara mengalami kerugian hingga Rp8,3 triliun yang diselidiki sejak tahun 2022 lalu. Menariknya, pengungkapan kasus ini semakin berkembang. Kuasa hukum Irwan Hermawan, Magdir Ismail, menyerahkan uang pecahan dolar Amerika Serikat dengan nilai $1,8 juta atau Rp27 miliar. Namun Magdir tidak menyebutkan siapa yang menyerahkan uang tersebut. Kasus korupsi BTS Bakti.com.info bermula dengan rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan membangun 7.904 Base Transceiver Station atau BTS. Namun setelah melalui pemeriksaan satelit, laporan pembangunan hanya ada 958 tower. Sementara nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah. Dengan pengusutan yang masih terus berjalan, bukan tidak mungkin Kejagung akan menetapkan tersangka baru untuk menguak kasus korupsi BTS 4G Bakti.com.info. Tim Liputan iNews melaporkan. Kelihatannya akan ada pihak-pihak lain begitu Bang Wamen yang mungkin tanda kutip diseret begitu dalam kasus ini. Dari Kominfo sendiri bagaimana? Tidak menutup kemungkinan kalau ada pihak-pihak lain tentunya dari Bakti.com.info maupun juga dari kementerian yang bisa saja terseret begitu. Ada komentar? Mungkin saja kita lihat bagaimana perkembangan kasus ya yang sedang di bawah penyidikan dan penyidikan Kejaksaan Agung ya. Saya tidak bisa berkomentar banyak soal apa yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Tentu saja Kejaksaan Agung yang lebih tahu dan kita juga belum bisa membuat kesimpulan-kesimpulan karena penyidikan sedang berjalan gitu ya. Dan berapa jumlah yang korupsi dan berapa negara dirugikan, kita tunggu hasil penyidikan Kejaksaan Agung. 8 triliun Bang, cukup masif nominalnya ya? Ya. Oke, tapi kerjasama dengan Jaksa Agung sendiri begitu, ST Burhanuddin gitu, mengingatkan yang bersangkutan juga mengatakan akan turun serta begitu, tidak hanya untuk kasus korupsi ini saja, tapi juga isu lain, kasus hoax, terus kemudian juga supervisi begitu terkait dengan informasi dan juga perputaran begitu informasi yang sedang dikelola oleh Kemenkominfo. Ya, kita merasa sangat terbantu ya, dan lebih merasa percaya diri ya gitu di tengah ada backup. Di tengah di tengah katakanlah krisis kepercayaan terhadap apa yang dilakukan oleh Kominfo gitu ya, karena kasus yang tadi Mbak Fani ceritakan gitu ya. Tapi sekarang saya kira kita punya semacam kepercayaan diri lagi gitu. Setelah ada backup, Presiden juga memberikan arahan yang cukup tegas dan meminta kita jangan ragu-ragu untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaan yang tersisa itu, patuhi koridor hukum gitu, kemudian pastikan semuanya berjalan seperti yang diharapkan gitu. Ada kekhawatiran sendiri nggak sih Bang Wamen begitu? Ini kan masa jabatan yang pendek ya, bisa dibilang ya 2024 dan kedepannya juga sudah akan berakhir begitu. Narasi yang muncul di kalangan warganet dan juga masyarakat adalah baik Menteri Budi Aris Setiadi dan juga Abang sebagai Wamen ini semacam jadi kayak bantalan begitu. Tapi tahan dulu jawabannya ya Bang Wamen. Pemirsa, akan kita dalami di segmen berikut, perbincangan masih akan kita lanjutkan. Tetaplah bersama kami, One on One akan segera kembali.